Halo semuanya, balik lagi bersama saya Tia Heriska dalam program Rek Fokus. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Retno Kusumastuti. Beliau adalah konsultan komunikasi litigasi. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik. Oke Bu Retno. Jadi hari ini kita kan mau mendiskusikan soal komunikasi nih Bu. Saya agak deg-degan nih kalau ngomong di depan pakarnya komunikasi gitu. Oke Bu, jadi kan belakangan ini tengah marak pemberitaan soal public figure ya Bu, tokoh-tokoh yang sebenarnya tuh bisa kita katakan panutan gitu ya bagi banyak orang gitu. Misalnya belakangan lagi heboh kasusnya Edi Mulyadi, kemudian Arteria Dahlan, terus juga ada Ferdinand Huta Heian. Jadi ucapan-ucapan mereka ini, pernyataan-pernyataan mereka ini membuat gaduh publik gitu ya Bu. Saya boleh mengutip kalimatnya, Edi Mulyadi pada saat itu mengatakan, kalimatnya gini nih lengkapnya, kita ini punya tempat bagus mahal di Jakarta, tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak. Terus juga Ferdinand mengatakan, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Terus juga Arteria Dahlan yang meminta Kajati yang berbahasa Sunda diganti oleh Kejaksaan Agung gitu. Nah, tanggapan Ibu nih atas banyaknya public figure yang menyampaikan pernyataan yang diduga mengandung unsur sara ini bagaimana Bu? Karena pada akhirnya mempermalukan diri mereka sendiri karena harus berurusan dengan hukum gitu Bu. Kita gali sama-sama ya. Kita gali sama-sama. Ada satu hal yang harus kita garis bawahi, yaitu tadi Tia katakan sebagai public figure. Apa sih sebenarnya public figure itu? Gitu ya. Public figure itu kalau bahasa Indonesianya bisa kita sebut sebagai tokoh masyarakat. Lalu apa sih tokoh masyarakat gitu? Yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Baik itu tokoh masyarakat yang dipilih secara formal, yaitu seperti para pejabat ya, kayak wali kota, lurah, dan lain-lain, atau yang didapatkan secara informal. Dianggap saja oleh masyarakat sebagai sosok tokoh, ya kan? Seperti kiai, dukun, itu boleh, terus seniman dan lain-lain. Seorang tokoh masyarakat ini memiliki posisi yang sangat penting di lingkungannya. Apalagi saat dia harus berbicara di hadapan umum atau publik, ya kan? Nah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987, salah satu ayat 6 juga sudah menyebutkan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah. Ya. Oleh karena itu, seperti beliau-beliau yang tadi disebutkan oleh Tia, terselip lidahnya sehingga harus berurusan dengan hukum, itu beliau mungkin lupa mendudukkan diri sebagai tokoh masyarakat atau public figure. Ini kalau pandangan saya ya. Mengapa kadang-kadang ada tokoh masyarakat yang mengatakan saya tidak menyebarkan di media sosial atau media massa gitu ya. Saya nggak menyebarkan, saya hanya bicara dengan orang-orang saja, dengan orang-orang sekitar. Nah, dia lupa bahwa ternyata media sosial Hootsuite itu sudah mengungkapkan bahwa separuh penduduk Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Itu di tahun 2021. Menurut dia itu dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 jutanya adalah pengguna media sosial. Jadi sangat cepat sekali ya. Sekarang informasi itu sangat cepat sekali. Nah, siapa sih kalau dikatakan siapa sih yang dikatakan berbicara publik itu kan harusnya orang yang banyak, orang yang saya berbicara di hadapan masyarakat berkumpul. No, sekarang tidak begitu lagi. Lebih dari satu orang itu sudah sama dengan publik itu. Jadi saya rasa selip lidah yang dilakukan para tokoh masyarakat seharusnya membuat kita semakin aware
bahwa berhati-hati berbicara di hadapan publik, siapapun itu. Gitu. Jadi memang harus apa ya Bu, menempatkan diri gitu ya, kalau dia ini adalah public figure yang dilihat masyarakat banyak gitu. Oke Bu, soal pernyataan Edi Mulyadi Bu, kan kata pakar bahasa tempat jin buang anak ini kan adalah tempat yang jauh gitu ya, tempat yang masih sepi belukar begitu ya Bu. Nah ini kan dia bilang ini adalah bahasa yang digunakan pada tahun 60-an. Apakah memang ada pergeseran Bu? Karena misalnya tidak relate lagi digunakan untuk zaman sekarang atau bagaimana Bu? Sekarang sih sudah jarang sekali ada orang yang mengatakan rumah saya sana jauh tempat jin buang anak misalnya begitu. Itu mengatakan rumah saya, ya kan? Tetapi kalau Tia saya bilang, ih rumahmu tempat jin buang anak ya, sakit nggak? Iya benar. Ya gitu. Nah satu pelajaran yang dapat kita petik adalah mari kita memilih diksi, pemilihan diksinya itu sangat berhati-hati apabila berkaitan dengan orang lain, pihak lain gitu. Seperti kita zaman kita masih anak-anak itu, selalu orang tua selalu memberikan pilihan diksi yang luar biasa bagusnya. Anak cantik, tidak bilang anak bodoh, anaknya kurang, ya cuman kurang belajar lagi. Kenapa kita nggak mulai lagi seperti itu? Gitu. Jadi sudah seharusnya sih para tokoh masyarakat ini lebih memperbanyak literasi. Mungkin sudah saatnya lebih membuka lagi buku-buku lama. Mari membaca buku. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan pilihan diksi yang luar biasa banyaknya. Jangan lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat positif daripada kalimat-kalimat negatif. Seperti misalnya Tia mencari sesuatu lalu Tia cari buku ya, Tia nggak ketemu, lalu bilang sama temennya, buku kita hilang ya, itu kalimat negatif. Buku kita hilang ya. Iya, soalnya narasinya selalu sudah bahwa itu negatif. Iya. Tapi buku kita kemana ya? Buku saya kemana ya? Ada yang tahu buku saya tidak? Itu kalimat-kalimat positif. Jadi mari kita mengajak siapapun untuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Karena itu positif juga nanti hasilnya. Betul. Selain memang harus menggunakan kalimat positif, pemilihan diksi ini sangat penting ya Bu. Karena ketinggalan satu kalimat aja nih maknanya bisa beda. Ya Bu ya. Misalnya kayak saya makan pakai sendok dan saya makan sendok itu kan padahal cuma kata pakai aja ya Bu ketinggalan, tapi maknanya udah jauh luar biasa berbeda. Oke Bu, terkait dengan kasus-kasus public figure tadi Bu, apakah menurut Ibu sendiri sudah pantas nih kasus mereka ini dibawa ke ranah hukum atau sebaiknya ada penyelesaian lain gitu Bu? Saat ini saya rasa semua pihak sedang menggemakan yang namanya restoratif justice. Nah inilah saatnya sebenarnya para pihak itu, terutama para penegak hukum, untuk juga menerapkan restoratif justice. Untuk pihak yang disangkakan, saya merasa nggak ada salahnya loh kita minta maaf gitu ya. Itulah kalau saya bilang the power of minta maaf. Karena apa? Mari kita mengambil kisahnya Presiden Clinton pada saat itu yang hampir diimpeach karena diduga melakukan perselingkuhan dengan seseorang bernama Monica Lewinsky. Beliaunya dengan tegar, dengan kerendahan hatinya, beliau minta maaf. Tentu saja momen saat para tokoh ini sudah mulai diseret ke ranah pidana, saya jadi agak khawatir ya. Itu apakah lalu menghilangkan tindak pidananya, tetapi tidak ada salahnya sebelum itu semua bergulir semakin jauh meminta maaf dengan segala kerendahan hatinya. Tidak ada paksaan dari manapun gitu. Toh Presiden Clinton juga pada akhirnya lepas dari
proses wacana impeachment ya pada saat itu hanya karena minta maaf. Nah, ini jadi pelajaran luar biasa bahwa minta maaf itu bukan sesuatu yang haram, gitu ya. Tidak juga menjatuhkan harga diri seseorang gitu. Tapi kalau ada yang sudah minta maaf, tidak ada salahnya juga masyarakat untuk memberikan maaf. Karena masyarakat Indonesia itu kan masyarakat pemaaf. Masyarakat yang sangat menghargai saudara-saudaranya. Mungkin tersilap lidah dan lain-lain ya. Jadi bagaimanapun tindak pidana itu kan seharusnya menjadi sesuatu yang ultimum remedium ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya itu segera minta maaf pihak yang melaporkan atau pihak penegak hukum, mengajak masyarakat untuk memaafkan juga. Nah, ini menarik nih Bu. Para tokoh ini kan sudah meminta maaf gitu ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Cuman katanya sih masih ada beberapa masyarakat yang merasa disakiti gitu. Hatinya tuh sakit walaupun sudah minta maaf, tapi tidak bisa hatinya tuh nggak legowo gitu. Itu gimana nih Bu? Ya, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk memberikan maaf ya kepada kita. Mungkin orang kalau lagi marah ya, orang baru sekarang minta maaf, nggak dari kemarin-kemarin kan gitu ya. Atau dalam pikirannya, kenapa sih waktu berbicara itu nggak mikir-mikir dulu gitu. Jadi ini sebenarnya jadi pembelajaran bagi semua pihak, termasuk bagi kita-kita juga. Janganlah menggunakan kalimat-kalimat negatif, jangan juga memilih diksi yang salah gitu. Jangan melukai orang lain. Kalau kita mungkin tidak terlukai, tapi bagaimana dengan yang lain gitu. Itu yang patut digarisbawahi. Jadi memang harus berpikir dulu ya Bu sebelum bertindak. Oke nih Bu, terakhir nih, ada nggak sih Bu pesan gitu ya untuk saya juga sih dan juga public figure di luar sana agar ketika kita memberikan pernyataan gitu ya kepada publik ataupun isu apapun itu kita tidak akan merugikan orang lain juga dan tidak sampai masuk ke proses hukum gitu Bu, gimana Bu? Satu hal, saat seseorang itu sudah menjadi tokoh masyarakat, dia harus betul-betul mempelajari apa sih yang namanya public speaking. Oke. Setelah itu banyak-banyak literasi. Dengan demikian dia akan pintar memilih diksi gitu. Jauhi kalimat-kalimat negatif. Perbanyak kalimat-kalimat yang memberikan empati. Ya kan? Saat ini masyarakat kita lagi dirundung permasalahan COVID-19 yang belum selesai sampai saat ini. Sudah seharusnya sebagai tokoh masyarakat, kalau menurut saya itu memperbanyak juga kalimat-kalimat yang menyejukkan, gak ada salahnya, dan menyadari bahwa apapun yang dia ucapkan selalu memiliki efek, selalu memiliki impact untuk masyarakatnya, untuk publik yang dihadapannya atau publik yang sama sekali dia nggak kenal. Karena tadi yang saya bilang bahwa media sosial itu sudah menguasai setengah dari masyarakat Indonesia. Jadi sangat-sangat berhati-hati. Kalau tetap tidak bisa, kalau tetap ingin aman-aman saja, silahkan menyewa konsultan komunikasi. Bisa hubungin Ibu Retno nih guys. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas masukannya gitu ya. Saya sendiri jadi berpikir gitu, kalau kita tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial, terutama harus memperhatikan seperti yang Ibu Retno bilang tadi, perbanyak kalimat positif, perhatikan pemilihan diksi, dan kurangin kalimat negatif. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Retno atas waktunya. Semangat dan sehat selalu. Ya, selalu. Thank you semuanya buat yang udah nonton Rek Fokus kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa!